Ya, ini dulu pakai paklo, terus recovery setelah berbuah itu hampir 1 tahun ini. Oke, selamat siang. Ini kita berada di bawah pohon duriannya Montong kali ini. Ini lagi banyak muncul calon bunga. Alhamdulillah nih. Metode kali ini pembuahan saya coba menggunakan pupuk organik, tapi tetap di mix sama pakai juga sih KNO 3 sedikit. Untuk pohon yang ini nih tidak memerlukan waktu lama. Ini saya kasih kohe fermentasi sama KNO 3 tanggal 5 dulu, terus selang 2 minggu saya spray MKP cuman 2 kali spray. Ini udah keluar kondisinya, udah seperti ini usia calon bunga ini belum ada sebulan dari muncul mantek ketam, belum full sebulan pokoknya. Ini baru sebulan 20 hari itu dari semenjak treatment awal. Ini pokoknya ini belum sebulan, masih kecil, masih jauh. Iya, ini mungkin karena ini sebelumnya sudah pernah berbuah. Iya, ini dulu pakai paklo, terus recovery setelah berbuah itu hampir 1 tahun ini. Sebenarnya ini udah sehat dari dulu juga, cuman ya saya tidak paksakan dibuahkan karena menghindari itu tadinya efek. Kali ini udah setahunan lah dari semenjak berbuah dulu saya buahin lagi. Untuk pohonnya sehat, apalagi daunnya ini bagus-bagus. Tuh yang di depan itu daun udah strong. Nih bunganya nih yang di sini juga tuh ke atas banyak. Pohon yang ini dulu juga paling rame, bunga itu paling rame, banyak banget bunganya tahun kemarin juga. Nah, ini satu lagi nih, durian oci, daunnya lagi sehat. Terubus juga ada, ini lagi pembuahan, masih aman. Untuk terubus masih aman meskipun lagi pembuahan. Terubus kalau lagi baru muncul bunga. Oh, bunganya rame tapi sedikit. Ini di atas juga, ini sebagian cabang belum mengeluarkan, cuman kalau calon sih adalah banyak tuh, tapi masih belum keluar full. Ini juga tuh. Review kita satu lagi, ini oci. Ya yang ini tanpa paklo. Ini ya seharusnya jangan. Ya juga jarang ya, tapi kalau kali-kali sih nggak apa-apa, asal jangan tiap hari. Ini belajar berbuah. Ini sama usianya juga belum lewat 1,5 bulan dari mulai treatment awal. Kalau yang saya alami di lapangan dulu, ketika hujannya tinggi, tiap hari hujan itu mengalami kerontokan yang benar-benar luar biasa. Ya pencegahannya itu tadi, diparit harus benar-benar sebelum kita treatment itu harus siap-siap paritnya, pembuangannya jangan sampai masuk ke bagian piringan ini. Jadi yang masuk ke sini itu asli air hujan aja.
tidak ada kiriman. Selain dari itu, untuk pencegahannya, kalau lagi musim hujan itu saya biasanya dikocor kalsium. Oke, menurut pengamatan saya di lapangan, kalau dari segini, kalau ngitungnya dari sebesar ini 1 bulan lagi baru bisa akan mekar. Ini prosesnya masih lama. Kalau dari hitungan ini saya perkirakan sebesar ini itu 1 bulanan lah, tidak terlalu lebih, sampai ini mekar. Kutu-kutu juga ini di selangkang-selangkangan begini tuh sering banyak, makanya kita harus rajin-rajin kontrol, spray atau gimana. Pokoknya harus lah untuk kesehatannya. Sebesar ini MKP juga masih bisa masuk ini untuk tetap strong, sehat calon bunganya. Tapi dosisnya rendah kalau mau pakai MKP terus. Untuk yang saya alami di lapangan itu menurut saya sih sulit. Sulitnya gimana? Kesulitannya itu membedakan. Soalnya pernah ada yang pakai manual, yang tidak juga pernah berhasil, yang tidak pernah saya serbukin. Berarti dua-duanya juga punya kelebihan lah. Cuman yang saya alamin kalau penyerbukan secara manual itu di bentuk buah bulat-bulat, ada kelebihannya itu. Tapi kalau untuk masalah kerontokan itu sama dua-duanya juga, yang alami juga banyak yang bertahan penyerbukan secara alami. Tapi ya itu kalau penyerbukan manual itu umumnya sih menurut saya sih koleksi. Kalau ini kan oci cenderung buahnya itu kecil, paling 2-3 kilo. Kalau diserbuk sama montong ya otomatis mungkin bisa kemungkinan ini oci bisa jadi besar, atau beratnya juga, atau kulitnya bisa tebal. Itu aja sih kalau menurut saya kalau tentang polinasi manual. Hanya serbuk sarinya dari montong, lalu ke oci atau dari musangking ke oci bisa. Tapi oci dengan oci juga bisa nggak diserbukin. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menanam mudah-mudahan kita sedekah oksigen. Makanya tanam terus.